Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan kami. Eh, Kami dari kelas Hukum Pidana Internasional yang beranggotakan 7 orang. Saya sebagai moderator di sini sekaligus notulen dan ketua diskusi. Perkenalkan, nama saya Priambodo Adisaputro, NIM 148. Di sini yang di tugas yang kedua ini, sebelumnya saya akan membacakan sebuah narasi yang dijadikan bahan diskusi pada pertemuan kali ini. Baik, sebuah rezim berkuasa negara Moreus merupakan tentara pemberontak Mogu-Mogu, suku asli yang diketuai oleh Mazer menduduki istana kepresidenan dan memeriksa Presiden Boreno atau suku campuran, mengundurkan diri dan memberikan kekuasaan kepada jenderal tertinggi pada angkatan perang negara Moreus yang berasal dari Mogu-Mogu, Jenderal Berlis Blas. Mereka mendapatkan kekuasaan setelah mengancam Presiden Boreno bahwa pemberontak Mogu-Mogu dan sekutunya negara Walak atau Presiden Narotoa dan negara Walik Presiden Burugundi akan mengeksekusi keluarga dan sandera yang ada dalam tawanan pemberontak Mogu-Mogu. Meski Presiden Boreno beberapa kali menolak dan terjadi penyiksaan dan pembunuhan kepada anggota keluarga dan tawanan sejumlah 5.000 orang dari kedua suku. Pasca peralihan kekuasaan demi mengamankan kekuasaan, Jenderal Berlis Blas melakukan penangkapan dan pembunuhan dan penyiksaan kepada pendukung Presiden Boreno yang berasal dari suku campuran dan melakukan penahanan kepada suku asli yang mendukung Presiden Boreno. Baik, untuk permasalahan yang diangkat dalam eh, diskusi kali ini adalah yang pertama, diskusikan tentang kejahatan dan siapa yang harus bertanggung jawab. Yang kedua, mekanisme penyelesaian sengketa yang digunakan. Baik, kepada teman-teman baik dari tim pro maupun teman-teman yang akan mendiskusikan, silakan waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Anggim Rafatia Nabila dengan NIM 423. Di sini saya akan membahas mengenai jawaban dari pertanyaan nomor 1 terkait kejahatan apa yang terjadi dalam cerita tersebelumnya. Di mana dari cerita yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan terdapat beberapa kejahatan yang ada di dalamnya, yaitu yang pertama kejahatan kudeta. Berdasarkan pengertian KPBI, kudeta adalah perebutan kekuasaan atau pemerintahan dengan paksa. Sebagaimana tercantum dalam kasus yang sedang dibahas, adanya kejahatan kudeta dapat dilihat melalui adanya tindakan perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh pemberontak Mogu-Mogu yang merupakan suku asli dan diketuai oleh Mazer menduduki istana kepresidenan dan memaksa Presiden Boreno atau suku campuran yang kemudian mengundurkan diri dan memberikan kekuasaan kepada Jenderal Beryl Blas yang merupakan jenderal tertinggi pada angkatan perang negara Moreus yang berasal dari Mogu-Mogu, di mana dalam proses perebutan tersebut dilakukan kekerasan dan pembunuhan di dalamnya, sehingga dapat disebut bahwa adanya kejahatan kudeta dalam kasus tersebut. Dalam hukum internasional, tidak ada aturan yang mengatur jelas mengenai aksi kudeta militer, di mana Piagam PBB hanya mengatur prinsip kesetaraan dan non-intervensi di mana semua negara berada dalam posisi yang sama dan tidak boleh campur tangan urusan negara lain. Lalu kejahatan yang kedua yaitu intervensi. Intervensi adalah campur tangan dari suatu negara terhadap masalah dalam negara lain dengan tujuan untuk memelihara atau mengubah situasi yang ada. Sebagaimana tercantum dalam kasus yang sedang dibahas, adanya intervensi negara lain dapat dilihat melalui tindakan negara Walak yang dipimpin oleh Presiden Narotoa serta negara Walik yang dipimpin oleh Presiden Burgandi bersekutu dengan pemberontak Mogu-Mogu guna melengsarkan Presiden Boreno yang di dalam proses pelengseran tersebut dilakukannya kekerasan oleh seluruh pihak yang bersekutu.
di mana berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa instrumen hukum internasional menyebutkan secara eksplisit bahwa prinsip non-intervensi merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum internasional, di mana hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 1, ayat 1, 2, ayat 4, serta ayat 7 Piagam PBB. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pemaparannya dari Anggi Amar Fatihah Nabila NIM 423. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Baik, saya Nur Fadila Erlis dengan NIM 2211435. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 yang dimana sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya, di mana ada beberapa kejahatan. Nah, dan di kasus ini juga terdapat kejahatan internasional lainnya yang terjadi seperti kejahatan genosida. Seperti yang kita ketahui, kejahatan genosida ini merupakan perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau bagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara membunuh anggota kelompok, mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang menciptakan kemusnahan secara fisik sebagian atau seluruhnya, melakukan tindakan mencegah kelahiran uh, adapun dalam kelompok, memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok lain. Adapun kejahatan genosida bisa kita lihat yang terjadi pada kasus yang terdapat pada suatu negara Moreus yang dimana terdapat sebuah rejim yang berkuasa pada negara tersebut. Rejim berkuasa pada negara ini merupakan tentara pemberontak Mogo-Mogo yang merupakan suku asli pada negara tersebut. Dan dapat kita lihat juga di mana Mazhar yang merupakan ketua tentara Mogo-Mogo yang menduduki istana kepresidenan dan memaksa Presiden Moreno yang merupakan orang dari suku campuran untuk mengundurkan diri dan memberikan kekuasaan kepada jenderal tertinggi negara Moreus. Setelah mendapat kekuasaan, terjadi penyiksaan dan pembunuhan kepada anggota keluarga dan tawanan sejumlah 5.000 orang dari kedua suku. Nah, dalam hal tersebut sudah sangat jelas sekali dalam kasus ini terjadi perbuatan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kasus ini juga dikatakan sebagai kejahatan genosida sebagaimana yang tertera dalam Statuta Roma dalam pasal 7 huruf A UU Pengadilan HAM. Dalam kasus ini juga sudah terpenuhi unsur-unsur kejahatan genosida seperti dengan cara membunuh suatu kelompok tertentu, menimbulkan penderitaan pada anggota kelompok, baik fisik maupun mental yang berat, menghadirkan suatu keadaan yang mempunyai tujuan untuk memusnahkan suatu kelompok tertentu secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya, dipaksakan dengan berbagai cara dengan tujuan untuk menangkal kelahiran terhadap suatu kelompok tertentu. Nah, dari penjelasan di atas, sebagaimana sudah dijelaskan bahwa kasus ini terdapat kejahatan genosida di mana dapat dilihat dari adanya pemaksaan penyerahan kekuasaan yang dilakukan jenderal dari Mogu-Mogu yang dilakukan kepada Presiden Moreno, adanya penyiksaan dan pembunuhan yang jumlahnya uh, korbannya lebih dari 5.000 orang. Nah, hal ini juga diatur dalam Piagam Mahkamah Militer Internasional Nuremberg, Konvensi Genosida 1948, Statuta ICTY, Statuta ICTR, Statuta Roma 1998 tentang International Criminal Court, dan pengaturan hukum nasional. Sekian, selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Apa suara saya terdengar cukup jelas? Terdengar? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sadatul Uma dengan NIM 468. Di
Di sini saya akan menjelaskan siapa yang harus bertanggung jawab dalam beberapa kejahatan internasional yang terdapat pada kasus yang sudah dipaparkan oleh moderator. Sebelum saya menjelaskan siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus di atas, saya akan menjelaskan terlebih dahulu beberapa bentuk pertanggungjawaban untuk kejahatan internasional. Yang pertama, pertanggungjawaban negara. Dalam HPI atau Hukum Pidana Internasional, terdapat tanggung jawab negara atas pelanggaran jus cogens dan pelanggaran kewajiban erga omnes. Lalu yang kedua, pertanggungjawaban komando. Pertanggungjawaban komando mensyaratkan adanya keadaan tertentu sehingga seorang komandan yang memiliki kedudukan atau pangkat yang lebih tinggi dimungkinkan dikenakan pertanggungjawaban. Lalu yang ketiga, yang terakhir terdapat pertanggungjawaban pidana secara individu. Dalam HPI atau Hukum Pidana Internasional memiliki arti setiap orang yang melakukan perbuatan yang diatur sebagai kejahatan menurut hukum internasional harus bertanggung jawab dan oleh karena itu dapat dijatuhi hukuman. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, terdapat kejahatan genosida, intervensi militer, dan juga mengarah kepada kudeta, seperti itu. Bentuk kejahatan yang pertama, saya akan menjelaskan bentuk pertanggungjawaban pada kejahatan internasional, yakni genosida. Bentuk kejahatan dalam kasus tersebut, yakni genosida. Genosida adalah kejahatan yang menyangkal keberadaan sekelompok manusia karena alasan ras, etnis, agama, dan juga bangsa. Unsur internasional dari kejahatan ini adalah niat khusus pelaku untuk menghancurkan 4 hal yang sudah saya sebutkan tadi. Tidak hanya diatur dalam Statuta Roma, dan juga hal ini diatur dalam Pasal 2 Genocide Convention tahun 1948. Pertanggungjawaban pidananya tidak hanya dibebankan kepada individu, namun juga negara yang dikategorikan sebagai a very serious wrongful act of state. Dalam kejahatan ini, bisa saja penanggung jawabnya dilimpahkan kepada komando atau mendakwa dan mengadili sejumlah orang yang berpangkat tinggi yang diduga terlibat dalam kejahatan genosida tersebut. Pertanggungjawaban komando mensyaratkan adanya keadaan tertentu sehingga seorang komandan yang memiliki kedudukan atau pangkat tertinggi dimungkinkan dikarenakan pertanggungjawaban pidana jika ia gagal mencegah atau menghukum tindakan pidana yang dilakukan bawahannya, sementara ia mengetahui tindakan tersebut. Komandan memiliki tanggung jawab yang berlipat terhadap penegakan hukum, seperti dalam hukum kebiasaan perang, seperti itu. Selanjutnya, terdapat kejahatan intervensi militer. Hal ini tentu saja melanggar ketentuan Piagam PBB pada pasal 2. Pemahaman tindakan intervensi militer dilarang dalam hukum internasional jika yang pertama, merusak integritas wilayah suatu negara, yang kedua mempengaruhi independensi politik, yang ketiga bertentangan dengan tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Karena pada kasus di atas, termasuk kejahatan militer dan juga termasuk dalam kejahatan kudeta, menurut Sparford Hornblower dalam The Oxford Convention to Classical Civilization, mendefinisikan tindakan kudeta selalu dihubungkan dengan menjatuhkan suatu legitimasi atau suatu negara terhadap kekuasaan dengan cara-cara ilegal serta inkonstitusional dalam upaya menggulingkan serta mengambil alih paksa kekuasaan yang sedang berlangsung. Dalam kasus kejahatan intervensi ini, bentuk pertanggungjawabannya adalah oleh negara. Intervensi militer merupakan tindakan campur tangan suatu negara yang diwujudkan dengan mengirimkan ekspedisi militer untuk menunjang atau pemerintah atau kelompok pemberontak, di mana hal ini tidak dapat dibenarkan menurut hukum nasional maupun dalam prinsip jus cogens dijelaskan melalui prinsip non-intervensi, yaitu norma dasar. Dalam pandangan jus cogens, menurut Brownlee, menyatakan norma dasar di dalam jus cogens merupakan norma yang tidak boleh dilalaikan maupun kesampingkan dalam penerapan di dalam hukum internasional, meski dalam keadaan apapun tanpa terkecuali. Dalam hal ini juga, prinsip non-intervensi digambarkan sebagai prinsip dasar hukum internasional yang berhubungan erat dengan hal tersebut, yaitu melalui prinsip kedaulatan negara.
Jika berbicara mengenai kedaulatan negara, hal ini telah muncul sejak lahirnya Perjanjian Westphalia tahun 1648. Negara memiliki kedaulatan penuh dalam dasar kemerdekaan dan persamaan derajat. Artinya bahwa setiap negara berdaulat bebas dari penekanan, intimidasi maupun intervensi dari negara lain. Maka dari itu, konsep Core International Crimes memberikan pengaruh besar terhadap teori tanggung jawab negara. Dalam hukum pidana internasional, terdapat tanggung jawab negara atas pelanggaran jus cogens dan pelanggaran kewajiban erga omnes. Seperti itu, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, tempat dan waktu saya persilakan. Untuk yang pertama, instrumen hukum internasional tidak menyebutkan secara eksplisit terkait pengaturan intervensi kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan suatu pengaturan mengenai tindakan intervensi kemanusiaan yang dapat dilakukan oleh organisasi internasional. Suatu bentuk perjanjian internasional yang mengatur dengan jelas tentang intervensi kemanusiaan, sehingga dalam pelaksanaannya tetap sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Pembentukan pengaturan tersebut disertai dengan pembentukan organisasi internasional yang memiliki kewenangan secara penuh melakukan intervensi kemanusiaan, sehingga tujuan utama dari dilakukannya intervensi dapat dipenuhi tanpa ada campur tangan dari pihak lain yang memiliki kepentingan berbeda dari tujuan dilaksanakannya intervensi. Untuk kejahatan genosida, penyebab utama dari kejahatan genosida yang melatar belakangi adanya perjuangan hak dari suku yang minoritas dan atau agama yang fanatik serta rasial yang ditunjukkan dalam diskriminasi kultural. Tindakan-tindakan dari kejahatan genosida ini telah dituangkan dalam hukum internasional yang berupa perjanjian. Terkait dengan penyelesaian sengketa yang terjadi tersebut, maka memberikan analisis terkait berlaku pengadilan internasional, maka sengketa tersebut dapat ditangani oleh untuk kudeta, Piagam PBB hanya mengatur prinsip kesetaraan dan non-intervensi, di mana semua negara berada dalam posisi yang sama dan tidak boleh campur tangan urusan negara lain, tetapi komunitas internasional bisa melakukan intervensi. Hal ini menjadi sengketa yang bisa diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui mekanisme arbitrase, yaitu dibentuk jika setuju dengan arbitrase tersebut. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Baik, selanjutnya tempat dan waktu saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, terima kasih moderator. Saya izin masuk. Untuk penyelesaian sengketa dari 3 kejahatan internasional itu, yang pertama saya akan membahas tentang genosida. Hubungan internasional menurut pasal 2 ayat 4 bahwa negara dalam melakukan hubungan internasional tidak boleh menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik. Mohon maaf, ini intervensi. Hubungan internasional menurut pasal 2 ayat 4 bahwa negara dalam melakukan hubungan internasional tidak boleh menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara lain. Kemudian pasal 2 ayat 7 Piagam PBB menyatakan bahwa setiap negara dalam melakukan hubungan internasional dilarang untuk melakukan suatu intervensi ke dalam urusan domestik negara lainnya.
Begitu pula dengan PBB dilarang untuk ikut campur dalam urusan domestik negara lain dan mewajibkan negara-negara yang berkonflik untuk menyelesaikan urusannya menurut ketentuan piagam PBB. Hal ini berkaitan dengan adanya prinsip non-intervensi sebagai salah satu fondasi dasar dalam hukum internasional. Prinsip intervensi yang berkembang saat ini membuat kedaulatan negara saat ini tidak hanya dilihat sebagai hak negara, tetapi erat kaitannya dengan kewajiban negara untuk melakukan perlindungan hak asasi manusia, karena tujuan dibentuknya sebuah negara adalah untuk melindungi setiap manusia, baik warga negaranya maupun warga negara asing, dan terjadinya pelanggaran hak asasinya. Hanya saja seringkali dalam penerapannya, negara yang bersangkutan menyalahgunakan hak dan kewenangan yang dimiliki bahkan sampai menyampingkan nilai-nilai kemanusiaan, yang kemudian mengakibatkan kesengsaraan pada rakyatnya. Oleh karena itu, dalam keadaan banyaknya pelanggaran berat HAM yang terjadi, pihak asing dapat masuk sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dan mengembalikan kondisi negara tersebut kepada keadaan semula, salah satunya dengan cara intervensi. Terus yang kemudian itu genosida. Kewenangan PBB dalam menangani kasus kejahatan genosida menurut hukum internasional. Bagaimana peranan PBB dalam penyelesaian kasus dugaan kejahatan genosida seperti kasus yang dibahas kali ini, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan berdasarkan kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menangani kasus kejahatan genosida menurut hukum internasional. Kewenangan PBB sebagai salah satu organisasi internasional yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga kedamaian dan keamanan internasional pada bab 6 dan bab 8 Piagam PBB. Dijelaskan PBB mempunyai kewenangan untuk membantu melindungi populasi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. PBB mempunyai peran penting seperti dalam pencarian fakta-fakta dan penanganan bagi korban kejahatan genosida. Kejahatan genosida telah menjadi sorotan di dunia internasional. Maka dari itu PBB yang memiliki tanggung jawab dan yang mempunyai kewenangan yang sangat penting dalam menangani kasus seperti ini. Maka dari itu PBB harus menjalankan perannya sesuai yang telah diatur dalam Piagam PBB. Yang kedua, berdasarkan pada pasal 33 Piagam PBB, para pihak yang bersengketa serta upaya hukum yang dapat dilakukan masyarakat internasional untuk menghentikan dan menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi di pembahasan kali ini, yaitu dengan dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan menggunakan mediasi terlebih dahulu. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, Dewan Keamanan PBB dapat mengajukan kasus yang terjadi ke peradilan internasional, seperti Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court, yang diatur dalam Statuta Roma 1998. Mahkamah Pidana Internasional juga mempunyai keterbatasan yurisdiksi, yaitu yurisdiksi ratione temporis. Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan model pengadilan baru seperti pengadilan campuran hibrid tribunal. Dalam perspektif hukum pidana internasional, pada dasarnya sangat pantas diterapkan dalam menangani suatu masalah kejahatan internasional yang tidak dapat ditangani oleh Mahkamah Pidana Internasional maupun suatu negara tertentu yang terjadi suatu kejahatan internasional. Sedangkan kudeta, hukum internasional tidak mengatur jelas aksi kudeta militer Piagam PBB, hanya mengatur prinsip kesetaraan dan non-intervensi di mana semua negara berada dalam posisi yang sama dan tidak boleh campur tangan dalam urusan negara lain. Tapi komunitas internasional bisa melakukan intervensi untuk aksi kemanusiaan di suatu negara yang mengalami kudeta. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, silakan waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Galih Dwi Arta, NIM 032. Baik, di sini penyelesaian sengketa tadi sudah dijelaskan. Jadi di sini ada beberapa cara untuk menyelesaikan sengketa kudeta. Yaitu pertama dengan mungkin bisa meminta bantuan dari negara lain untuk mempertemukan antara pengkudeta dengan yang dikudeta untuk berdiskusi seperti itu.
mencari titik terangnya bagaimana. Kemudian bila masih tidak dapat ditemukan titik terangnya seperti apa, dapat dilakukan dengan tekanan internasional, yaitu PBB memberikan tekanan kepada pengkudeta agar tidak melakukan pengkudetaan tersebut. Memberikan tekanan, kemudian dapat mengadakan pemilihan demokratis, yaitu menetapkan jadwal pemilihan demokratis yang adil dan terbuka untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Ada juga perubahan konstitusional. Jika ada ketidakpuasan terhadap konstitusi, mempertimbangkan reformasi konstitusional yang dapat menciptakan sistem politik yang lebih inklusif dan adil. Mungkin seperti itu cara-cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan sengketa kudeta tersebut. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, saya akan memaparkan kesimpulan dari diskusi hari ini. Yang pertama adalah terkait tentang kejahatan dan siapa yang harus bertanggung jawab. Kejahatan yang terjadi pada contoh kasus di soal adalah kejahatan genosida, kudeta, dan intervensi. Kemudian untuk siapa yang bertanggung jawab, pertanggungjawaban dalam hukum pidana internasional terdapat 3, yaitu pertanggungjawaban atas negara, pertanggungjawaban komando, dan pertanggungjawaban individu. Pertanggungjawaban pidananya tidak hanya dibebankan kepada individu. Dalam pertanggungjawaban kasus tersebut, pertanggungjawabannya tidak hanya dibebankan dalam individu, namun juga dapat dibebankan sebagai pertanggung jawab dalam kasus yang dituliskan di soal mengenai rezim berkuasa negara Moreus, pertanggungjawabannya tidak hanya oleh individu, namun juga negara yang membantu terkait peristiwa genosida dan intervensi tersebut. Kemudian yang terakhir, mengenai hukum kewenangan dalam PBB, kewenangan genosida, PBB menurut hukum internasional, PBB dalam penyelesaian kasusnya dugaan genosida juga turut andil dalam menyelesaikan kasus genosida tersebut, yang seharusnya juga menjadi pandangan dari dunia internasional untuk menyelesaikan berbagai kasus, baik itu dari ICC, CTR, CTY, bahkan ICJ. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.